Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, baik yang ada di dalam lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta ataupun yang saat ini mengikuti pembelajaran secara virtual. Tak lupa kita saling menyampaikan salam sehat satu sama lainnya supaya kita selalu dikuatkan di dalam masa pandemi ini, dan juga kita merasakan akan adanya suatu kekuatan pada saat kita melaksanakan pembelajaran di SMK Bobri 1 Yogyakarta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengakhiri Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 di SMK Bobri 1 Yogyakarta ini, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan akan penutupan ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas kuasa, penyertaan, berkat, dan hikmat selama kami melaksanakan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 di lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta. Kiranya Engkau yang berkenan memakainya, memberkatinya, supaya segala sesuatu yang didapatkan atau yang diwujud nyatakan di dalam suatu kebersamaan untuk menunjukkan akan suatu peningkatan kualitas mutu daripada pendidikan Kristen di SMK Bobri 1 Yogyakarta ini, kiranya Engkau sendiri yang kami akui sebagai tempat kami satu-satunya untuk bersandar. Kami meyakini akan karunia-Mu ya Tuhan, yang boleh Engkau nyatakan di dalam setiap diri kami, baik Bapak Ibu guru karyawan, begitu pula para peserta didik SMK Bobri 1 Yogyakarta. Mengakhiri Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, supaya kami boleh dapat mengakhiri dengan sikap penyerahan diri kami, menanggapi dengan sepenuh hati kami setiap kehendak Tuhan, supaya peningkatan kualitas di dalam pendidikan Kristen di lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta boleh dapat terjadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan permohonan ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan di penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 ini, saya akan ambilkan atau saya bacakan dari kesaksian surat Roma 3 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30, yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengar, merenungkan, dan yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 di SMK Bobri 1 Yogyakarta ini, kita akan akhiri dengan satu perenungan membumikan nilai-nilai kekristenan berbasis moderasi beragama. Tema penutupan ini adalah membumikan nilai-nilai kekristenan berbasis moderasi beragama. Membumikan artinya menghidupi suatu kenyataan. Kenyataan yang saat ini ada dan sedang terjadi, seperti misalnya kenyataan kita masih berada di dalam suasana pandemi. Menghidupi suatu kenyataan di tengah pandemi ini, mari itu kita hidupi secara bersama-sama. Mari itu kita sikapi secara bersama-sama sesuai dengan karunia Tuhan.
Jika karunia Tuhan itu kita akan renungkan di dalam penutupan ini adalah membumikan nilai-nilai kekristenan, artinya menghidupi kenyataan di tengah pandemi ini berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Berdasarkan apa? Berbasiskan apa? Berbasiskan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Sebenarnya moderasi beragama ini adalah merupakan suatu pengamalan ajaran agama yang tidak ekstrim. Yang mudah dipahami adalah mengamalkan ajaran agama tidak ekstrim. Secara tidak ekstrim atau melaksanakan ajaran agama secara moderat. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam moderasi beragama ini kita tidak berbicara tentang inti ajaran-ajaran agama itu yang harus disamakan, tidak. Tetapi bagaimana pengamalan ajaran agama itu, pengamalannya adalah bagaimana kita diajak untuk secara bersama-sama mengamalkannya secara tidak ekstrim. Baik satu agama maupun agama lain tidak melaksanakan pengamalan ajaran agamanya secara ekstrim, tidak. Tetapi melaksanakan ajaran agamanya secara moderat. Moderat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan berarti lemah di dalam beragama, tidak. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan, tidak. Kekeliruan jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat di dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Tidaklah seperti itu. Moderat itu adalah bagaimana metode cara mengamalkan, menerapkan, mengimplikasikan ajaran agamanya itu sesuai dengan situasi kenyataan yang ada. Nah, situasi kenyataan yang ada di negara kita ini adalah bahwa negara kita itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di dalam NKRI itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diajak untuk menemukan tolak ukur, beberapa tolak ukur di dalam moderasi beragama itu. Ada beberapa tolak ukur di dalam moderasi beragama berdasarkan situasi keadaan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang pertama, tolak ukur yang akan kita renungkan adalah seberapa kuat kembalinya penganut agama itu kembali kepada inti pokok ajaran agama itu sendiri. Inti pokok ajaran agama itu sendiri adalah bagaimana menekankan tentang nilai kemanusiaan. Bagaimana mengajarkan tentang nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat tidak lagi menjadi satu persoalan yang mengganggu keharmonisan kebersamaan. Nah, kalau memang ada suatu ajakan untuk kembali kepada nilai kemanusiaan antara kita satu dengan yang lain, maka perbedaan beragama itu tidak menjadi satu persoalan lagi yang mengganggu keharmonisan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki atau memegang kesepakatan bersama, di mana dengan kesepakatan bersama itu tidak menunjukkan bahwa akan adanya suatu kerjasama. Kesepakatan itu akan mengarah kepada satu kerjasama. Kerjasama itu diperlukan pada saat kita mengakui keterbatasan kita satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya kesepakatan bersama ini, supaya kekurangan satu dengan yang lainnya ini bisa saling ditutupi. Kalau kekurangan itu bisa saling ditutupi satu dengan yang lainnya, maka akan menjadi suatu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memperlihatkan akan suatu kesempurnaan dan keutuhan. Lebih-lebih di dalam satu keragaman di tengah masyarakat, keragaman yang ada di lingkungan SMK Bogor 1 Yogyakarta ini tidak lagi menjadi satu persoalan. Kalau itu menjadi satu kesepakatan bersama yang akan menuntun, menolong, mengarahkan kita kepada satu kerjasama, maka itu akan membantu kita untuk bisa apa yang menjadi kekurangan kita satu sama lain, ayo kita tutupi. Itulah pengertian bisa menjadi satu pengertian untuk memahami tentang sebuah moderasi beragama. Tolak ukur yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama memelihara ketertiban umum, ketertiban secara umum, di mana di dalam satu latar belakang
di dalam suatu kehidupan manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, supaya bisa tertib, memicu kepada suasana beragama yang moderat, maka diperlukan suatu perhatian untuk memelihara, mewujud nyatakan, memperhatikan ketertiban secara umum itu. Nah, kalau memang tiga tolak ukur ini tadi, yaitu mengajak kembalinya kepada nilai kemanusiaan sebagai inti pokok daripada ajaran agama itu. Yang kedua, akan adanya suatu kesepakatan. Yang ketiga, akan adanya suatu pemeliharaan berdasarkan ketertiban atau untuk ketertiban umum itu. Maka itu bisa menjadi suatu tolak ukur untuk bisa melaksanakan moderasi beragama itu. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, selama pekan pendidikan Kristen ini, kita mencoba merasakan, menemukan, dan sekali lagi menghayati. Ya kan, benarkah kita sudah menemukan nilai-nilai kemanusiaan di dalam pekan pendidikan itu? Benarkah kita bisa menemukan kesepakatan bersama itu? Artinya, benarkah kita bisa saling kerjasama ketika kita bisa saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya itu, sehingga ada suatu kekompakan, ada suatu keutuhan, ada satu kesempurnaan yang ada di lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta ini. Dan juga benarkah dengan ketertiban umum itu yang dipegang, yang dijalani, yang dipelihara secara bersama-sama, itu menjadi sesuatu hal yang membuat nyaman keberlangsungan pendidikan di lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta. Nah, inilah yang menjadi satu harapan bahwa membumikan nilai-nilai kekristenan berbasis moderasi beragama ini bisa terjadi, bisa terwujud di dalam satu pembelajaran di SMK Bobri 1 Yogyakarta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, nilai-nilai kekristenan di dalam Alkitab ini ditunjukkan berdasarkan Roma 3 ayat 27 sampai ayat ke-30 ini adalah nilai-nilai kekristenan yang berkaitan dengan iman. Iman itu adalah sebagai satu anugerah. Bagaimana setiap orang yang menerima anugerah iman itu? Salah satu anugerah iman yang kita pahami adalah anugerah iman itu menuntun kita ke dalam suatu pemahaman bahwa di dalam iman itu ada suatu pengampunan. Bisakah dan benarkah di dalam nilai kemanusiaan kita ini, selama pekan pendidikan ini, kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya? Kalau memang kita bisa saling mengampuni satu sama lainnya tanpa melihat perbedaan agama apa saja kita bisa berikan kata-kata pengampunan itu, maka kita sudah bisa melaksanakan atau menjalankan moderasi beragama di lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta. Begitu pun di dalam anugerah iman ini, bahwa Tuhan Allah telah menunjukkan jalan kebenaran dan bahkan pembenaran di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah jalan kebenaran ini kita lewati secara bersama-sama, supaya jalan kebenaran dan pembenaran ini sungguh-sungguh memberikan suatu kenyamanan pada saat kita hidup di dalam keragaman atau kemajemukan yang ada di lingkungan SMK Bobri 1 Yogyakarta ini. Sehingga jalan kebenaran itulah yang kita jaga, yang kita perhatikan, supaya tidak ada perpecahan karena ada jalan-jalan yang tidak benar. Nah, karena jalan kebenaran ini sudah kita pahami, mari itu menolong, membantu kita semua supaya pembelajaran di SMK Bobri 1 Yogyakarta ini melalui jalan kebenaran dan pembenaran Tuhan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, hasil pembelajaran apapun, seperti apapun yang diberkati oleh Tuhan, itu akan berguna bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, di dalam anugerah iman ini, sebagaimana yang ada di dalam kesaksian firman Tuhan yang ada di dalam Roma 3 ayat 30, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hanya ada satu Allah yang membenarkan manusia, baik yang bersunat ataupun tidak bersunat, berdasarkan anugerah iman tadi itu. Nah, oleh karena itu, di dalam pemahaman tentang anugerah iman ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita gunakan pengertian anugerah iman ini di dalam moderasi beragama. Setiap orang yang punya iman keyakinan kepada Tuhan Allah yang satu dan diamalkan berdasarkan situasi keadaan yang sebagaimana di negara kita ini, dengan adanya 3 tolak ukur tadi itu,
adanya suatu ajakan mengembalikan kepada satu inti atau pokok ajaran agama, yaitu melihat tentang nilai kemanusiaan. Yang kedua, akan adanya satu kesepakatan bersama, bahwa kita menjadi NKRI ini ada karena adanya suatu kesepakatan bersama. Semua agama sepakat bahwa kita hidup sebagai negara yang merdeka. Begitu pula di dalam satu ketertiban umum adanya suatu kesepakatan itu, maka itu akan mendukung kita hidup untuk tertib secara umum. Begitu pula yang terjadi di dalam lingkungan SMK Bogri 1 Yogyakarta. Mari bersama-sama mengakhiri Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 ini membumikan nilai-nilai kekristenan berbasiskan moderasi beragama. Coba kita terapkan di dalam suatu proses pembelajaran di lingkungan SMK Bogri 1 Yogyakarta. Berkat Tuhan selalu dinyatakan, dan SMK Bogri 1 Yogyakarta senantiasa menjadi saluran berkat untuk mendidik, untuk membentuk generasi-generasi muda yang berguna bagi diri pemuda itu sendiri, bagi keluarga, juga bagi sekolah, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah pemberitaan firman Tuhan di dalam penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati.